Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan sensor DHT11. Yang pertama yang kita butuhkan Arduino Uno, ya. Kemudian ini dia sensor DHT11. Oke. Coba diperhatikan ya. Di sini ada S ya. S ini adalah data. Jadi yang paling kiri ini adalah pin data kita ya. Kemudian yang tengah ini adalah VCC yang tengah ya. Dan sebelah kanan ini adalah ground. Jadi jangan salah pasang. Nanti datanya kita hubungkan ke A0, analog 0. Kemudian kita butuh kabel USB ya untuk menghubungkan Arduino ke komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah kabel jumper. Oke, langsung saja saya pasang. Oke, saya pasang seperti ini ya. Oke, dilihat. Yang warna abu-abu, ini datanya. Warna putih, ini VCC. Warna hitam, ini ground. Langsung saja kita hubungkan. Ini dia tadi, yang warna abu-abu. Saya hubungkan ke pin A0. Selanjutnya, yang VCC saya hubungkan ke 5 volt. Yang ground saya hubungkan ke ground. Oke, ini dia. Sudah terhubung ya. Sudah. Selanjutnya hubungkan USB-nya. Dan yang satu lagi ini kita hubungkan ke laptop. Sudah ya, sudah terhubung ke laptop. Sekarang kita masuk ke kode program. Ya. Oke, di sini kode programnya sudah saya buat, ya. Kode program sudah saya buat. Kalian butuh library DHT.h, ini dia. Untuk menjalankan DHT11 ini. Oke. Selanjutnya ya. Setelah kalian nanti include library-nya, cara include-nya cukup kalian pilih tools. Maaf ya, salah, sketch ya. Include library. Kemudian add zip library. Ini dia. Kalian pilih di mana file library dari DHT11 diletakkan, kemudian nanti open. Setelah open, otomatis nanti bisa kalian gunakan ya. Nanti juga akan saya sertakan link library DHT.h ini di deskripsi. Oke, selanjutnya kita deklarasikan variabel yang namanya sensor, di mana variabel ini mewakilkan pin A0. Tadi kita sudah gunakan pin A0 ya untuk data DHT11. Saya gunakan define sensor A0. Kemudian saya create objeknya ya dengan nama DHT, lihat huruf besar. Karena di sini basisnya bahasa C, huruf besar dan kecil itu dibedakan, case sensitive ya. Oke. DHT. Jadi objek kita nanti namanya adalah DHT yang huruf besar ini. Objek untuk mengambil nilai temperatur dan kelembaban udara. Selanjutnya di sini saya buat void setup ya. Ini kita deklarasikan karena kita mau mengambil nilai dari si sensor, maka saya setting port serial saya di baud rate 9600. Oke, ini ada waktu tunda sesaat 500 milisecond, tanpa ada ini pun tidak ada masalah ya. Kemudian di dalam void loop-nya, karena kita mau membaca nilai sensornya terus-menerus, maka saya letakkan itu di void loop seluruh kode programnya ya. Jadi di sini saya buat DHT.read 11 ya. Oke. Tapi sebelumnya kita compile dulu, kita lihat ada nggak error nih.
Kita tunggu beberapa saat. Oke, tidak ada error ya. Jadi di sini kita lihat DHT.read 11 sensor. Jadi kode program ini digunakan untuk membaca nilai sensor. Selanjutnya saya akan cetak kalimat ya, kelembaban udara sama dengan. Selanjutnya saya cetak nilai dari kelembaban udara tersebut. Jadi cara mengambil nilai kelembaban udaranya cukup dibuat DHT.humidity. Itu akan muncullah nanti nilai dari kelembaban udaranya. Selanjutnya di sini serial.print, karena kelembaban udara satuannya adalah persen ya, maka saya cetak sini persen. Selanjutnya serial.print saya cetak kata-kata suhu sama dengan ya. Saya akan mengambil nilai temperaturnya. Jadi saya buat DHT.temperatur. Dah. Kemudian saya cetak serial.print Celsius. Jadi satuannya di sini adalah derajat Celsius. Kemudian saya berikan waktu tunda selama 5000 milisecond. Oke, langsung saja kita coba upload. Oke, sudah berhasil diupload. Sekarang saya coba cek di serial monitor berapa suhu di ruangan ini. Oke, di situ didapatkan suhu di dalam ruangan ini sebesar 27 derajat Celcius ya. Dengan kelembaban udaranya 67%. Ya. Oke, sekarang kita uji coba apakah sensor ini bekerja dengan baik ya. Saya coba panaskan ya sensor ini menggunakan mancis. Oke, kita lihat nilai sensornya apakah berubah. Ini saya panaskan, jangan dibakar ya, didekatkan aja apinya. Oke, sudah mulai ada perubahan. Yang tadi ini 27 derajat menjadi 29, kemudian naik ke 31 ya. Kemudian lihat di kelembaban udaranya pun berubah dari 68, 67, 68, 69, naik ke 70, 73, kemudian turun ke 65, turun ke 60, dan semakin lama semakin turun. Jadi di sini kita bisa lihat semakin panas suhu udara, maka kelembaban udaranya semakin rendah. Oke, ya. Ini dia penggunaan sensor DHT11 cukup sederhana. DHT11 ini sering digunakan juga untuk proyek yang berkaitan dengan tanaman ya. Misalnya membuat sistem penyiraman tanaman otomatis ya. Biasanya kita butuhkan kelembaban udara dengan suhu udara. Oke, demikian ya video tutorial mengenai sensor DHT11 kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.